فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan berikutnya bacaan terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitab Al-Jami' min Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Hadis yang terakhir kita baca, yang masih kita bahas juga, disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 72. Qala al-mu'allif asbahullah. Asal satu perkara yang dilarang yang ketiga adalah wa man'an wa had. Perbuatan man'an wa had. Ini dua perbuatan yang tercela. Man'an adalah orang yang menahan hartanya, yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Maksudnya tidak mau menginfakkan, tidak mau menzakatkan, padahal sudah apa? Saatnya dizakatkan. Ini nanti masuk dalam kategori pelit. Jadi orang dikatakan kikir, pelit, itu manakala mengeluarkan hartanya di jalan Allah saja tidak mau, itu diantaranya. Tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau menzakatkan hartanya di saat-saat memang sudah wajib untuk zakat. Itu masuk dalam kategori asyuh atau dikenal dengan pelit yang sangat. Kemudian yang tercela yang kedua adalah had. Had ini adalah apa? Suka minta-minta. Had, beri kami, datangkan kepada kami, minta dia. Kita lihat, haramallahu al-man'a. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-man', menahan. Menahan maksudnya menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan, tidak mau menginfakkan, tidak mau menzakatkan. Kemarin sudah kita lewati ayat yang sangat mulia, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat pedih. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka mengumpulkan harta emas dan perak, kemudian mereka tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maka kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Jadi azab yang pedih itulah kabar gembira buat mereka. Karena yang namanya harta itu, barakallahu fiik, di dalam syariat ini ada hak yang perlu ditunaikan. Di saat dia menabung, punya harta simpanan, ada yang dikenal dengan zakat mal, zakat harta. Jangan sampai lupa. Itu nilainya tidak banyak, 2,5% saja. Nah, tapi banyak orang yang lalai, kadang bermudah-mudahan, kadang mereka menganggap eman-eman. Allahul musta'an. Kita lihat. Kata beliau, man'al amwal wa 'adamal infaq. Maksudnya adalah menahan hartanya, tidak mau infak.
fahum yajma'una wa yamna'un. Maka mereka ini hanya mengumpulkan harta, tapi mereka menghalang-halangi atau menahan harta tersebut untuk dizakatkan atau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala amara bil infaq al wajib wal infaq al mustahab. Artinya apa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan seseorang itu apa? Untuk menginfakkan hartanya yang sifatnya wajib. Contohnya apa? Barakallahu fiik. Dia memberikan hartanya kepada istri dan anak-anaknya. Ini infak yang wajib. Paham ya? Dia menafkahi. Mafhum? Kemudian mengeluarkan zakatnya, zakat mal misalkan sudah masuk kadarnya dan juga waktunya melebihi atau mencapai nisabnya dan juga barakallahu fiik datang waktunya, dia keluarkan. Wal infaq al mustahab, dan infak yang mustahab, Mustahab ini tidak wajib. Maksudnya dia kalau seandainya dia mau memberikan kelebihan hartanya kepada kerabat yang lainnya, silakan. Diniatkan dengan apa? Barakallahu fiik, sedekah yang sifatnya lebih umum. Karena kalau yang wajib tadi harus, bahkan seorang suami atau kepala rumah tangga ketika dia menyanyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya, ancamannya adalah dosa. Kafa bil mar'i isman an yudayyi' man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seseorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak atau suami, dia tidak menafkahi istrinya. Dia tidak menyalurkan nafkahnya kepada istri dan anaknya. Dia kerja untuk dia sendiri. Dia pakai sendiri. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Al-infaq 'ala nafs wa 'ala al-aqarib wal muhtajin. Nah, ini berarti sambungannya itu ya. Jadi al-infaq al-mustahab itu selebihnya. Kalau yang pertama tadi diperintahkan infak yang wajib. Ya, yang infak yang wajib di antaranya apa? Barakallahu fiik, yang mengeluarkan zakatnya. Barakallahu fiik, atau dia menafkahi keluarganya masih istri dan anak-anaknya. Kemudian ada infak yang mustahab. Seperti apa? Menginfakkan untuk dirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya taruhlah dia barakallahu fiik sudah makan, minum, tapi kadang-kala dia belanja, beli buah-buahan atau yang semisalnya, itu nanti masuk dalam kategori bukan mustahab lagi, mubah, perkara yang diperbolehkan. Wa 'alal aqarib wal muhtajin, dan juga barakallahu fiik dia menginfakkan hartanya kepada kerabatnya, kepada orang yang memerlukan, itu melebihi kadar wajibnya. Yang wajib untuk keluarganya, kemudian ternyata masih ada sisa harta, dia salurkan kepada kerabatnya yang memerlukan. Wal infaq fi sabilillah, dan infak di jalan Allah, bis sadaqat wat tabarru'at. Bentuknya adalah sedekah-sedekah, tabarru'at, yang sumbangan-sumbangan. Akadu dzalik ikhrajuz zakat. Yang paling ditekankan itu semuanya adalah mengeluarkan zakat. 2,5% saja. Zakat harta, barakallahu fiik. Ada di antara ulama yang mereka mengukur dengan apa? Perak, ada juga yang dengan emas. Kalau zaman dahulu harta yang mereka barakallahu fiik gunakan dinar dirham. Jadi kalau sudah mencapai 20 dinar, itu nanti mengeluarkan 2,5%-nya. Mafhum? Kalau sudah mencapai 200 dirham, mengeluarkan 2,5%-nya. Para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab fikih mereka, barakallahu fiik, 20 dinar itu senilai dengan 85 gram emas murni. Adapun yang perak tadi 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. Nah, itu nanti mengeluarkannya cuma 2,5%-nya aja. Kalau mereka keberatan untuk menghitung 6% tadi, di sana udah kasih solusi, harta lebihnya simpanan dia tadi dibagi 40. Hasil pembagian itulah yang dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti Anda bisa lihat sendiri dalam kitab zakat beserta syarah-syarahnya mengenai berapa kadar yang harus dikeluarkan. Nah, adapun Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, beliau lebih menguatkan ukurannya dengan emas. Karena zaman sekarang yang viral terkenal, orang itu lebih suka emas. Sehingga karena banyaknya orang yang menggunakan emas tadi, tolak ukurnya kalau sudah mencapai 85 gram emas murni.
85 gram itu nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Sebagian mereka berpendapat perak, karena perak lebih murah, sehingga harta simpanan orang tersebut lebih cepat tersalurkan kepada fuqara wal masakin, karena lebih murah. Tapi kalau sudah mencapai berapa tadi? 595 gram perak murni tadi, 2,5%-nya saja. Nah, selebihnya itu merujuk sendiri dalam kitab zakat, panjang lebarnya di sana. Ada zakat harta, kemudian zakat biji-bijian, ada semua di sana. Nah, kita lihat wa ba'dun nas la yukhrij zakah syuhan bil mal, ini yang bahaya. Dan sebagian orang, sebagian manusia tidak mau mengeluarkan zakatnya karena pelit terhadap hartanya. Enggak pengen hartanya berkurang. Padahal cuma 2,5% saja. Pengennya nimbun harta terus. Pengennya agar barakallahu fiik menjadi orang yang terkaya, kaya raya. Dia kumpulin. Dia lupa. Seharusnya kalau dia itu sadar, harta tersebut titipan dari Allah Subhanahu wa taala, milik dia, tapi ada hak yang perlu tunaikan di saat melebihi kadarnya dan mencapai kadarnya, yaitu nisab, yaitu penyempurnanya haul, setahun dia menyimpan. Nah, kata beliau, mereka tidak mengeluarkan hartanya tadi itu karena pelit. Sedangkan pelit, barakallahu fiik, waspada, berhati-hati. Datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam telah memberikan ultimatum yang sangat keras. Fattaquz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kalian, waspadalah terhadap kedzaliman, karena kedzaliman itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Kedzaliman, hati-hati. Kemudian berikutnya wattaqus syuhha, dan waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap asyuh. Asyuh itu adalah al-bukhlu asyadid, yaitu pelit yang sangat. Jadi mengeluarkan hartanya sedikit aja enggak mau. Padahal mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memang itu kewajibannya untuk mengeluarkan zakatnya dan semisalnya, enggak mau dia. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat pelit inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wa'iyadzubillah. Kita lihat man'an ayyam na'ma aujaballahu alaihi fi malih. Makna man'an adalah dia menahan, menghalang-halangi perkara yang memang Allah telah wajibkan ke atasnya terhadap hartanya. Jadi sudah diwajibkan dia zakat, dia enggak zakat. Kemudian dia dikasih kelebihan harta, dia enggak menginfakkan di jalan Allah. Dia malah gunakan untuk dihambur-hamburkan, berfoya-foya untuk dunianya. Waliyadzubillah. Kita lihat wahat. Apa wahat ini maksudnya? Yatlubul mal min ayyi wajhin. Meminta harta dari sisi manapun. Ini hukum asalnya, ingat, at-tasawwul, minta-minta, haram hukum asalnya. Kecuali 3 keadaan yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Hadisnya siapa? Qabisah bin Mukhariq al-Hilali. Nanti akan kita sebutkan nanti 3 orang tersebut. Selain itu, apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Ya qabi wa ma siwahunna ya qabisah yaquluha suhtan yaquluha sahibah suhtan. Lihat itu. Adapun selain 3 orang itu, wahai qabisah, maka adalah haram pelakunya makan harta yang haram. Allahumma musta'an. Hati-hati, barakallahu fiik. Banyak sekali zaman sekarang yang karena kurang sabar, akhirnya minta sana, minta sini, sodorkan proposal sana, sodorkan proposal sini, untuk perluasan bangunan. Allahumma musta'an. Ada juga yang kalau nggak dibayar nggak ngajar. Jadi dia kalau ngajar harus terima bayaran. Ini berbahaya sekali. Jangan menjadi seorang dai yang manja, mengharapkan harta santrinya. Jadi santrinya suruh bayar dia santai-santai ngajar aja, kemudian santrinya bayar gurunya kamu kerja. Allahul musta'an. Beda halnya, barakallahu fiik, kalau di suatu ma'had atau markis misalkan, mereka kadang meletakkan membayar sekian ratus ribu atau semisalnya untuk makan santri lain lagi. Karena kembali ke santri, ini tidak ngambil harta santri untuk dirinya. Jadi dia digaji dari situ. Itu waspada, barakallahu fiik. Dulu ketika mereka belajar di Yaman misalkan,
Pernah nggak bayar mereka? Gratis. 3 kali sehari makan gratis kan? Diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah di sana gratis. Kalau ngajar jangan minta bayaran dari santrinya, lihat. Nah, pulang ke Indonesia, Allahul musta'an. Mau membangun pondok, open donasi, penggalangan dana, ada uang gedung, mintanya wali santri. Sudah terbangun gedungnya, buka pendaftaran baru, minta uang gedung lagi. Allahul musta'an. Itu hati-hati. Akhirnya yang bisa masuk hanya orang-orang yang mampu, yang punya uang, yang kelas menengah ke atas lah. Orang-orang yang punya uang nggak bisa apa? Nggak bisa belajar, karena harus tanggung uang gedung, uang SPP per bulan, kemudian uang apa? Untuk ustadznya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, kalau antum perhatikan baik-baik bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim mengenai dakwahnya para nabi dan rasul, mereka dakwah yang tidak minta upah sedikit pun, tidak minta gaji dari santri atau orang yang dia dakwahi. Mereka kerja, nah barakallahu fiik, makan dari hasil kerja mereka sendiri. Nah, satu contoh saja, Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak ayat, cuman ana sebutkan 2 ayat yang sering muncul dan sering digunakan oleh para ulama untuk berdalilkan. Yang pertama, wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Lihat itu. Nah, para nabi dan rasul mereka ketika berdakwah, aku tidak minta upah sedikit pun atas dakwahku kepada kalian, melainkan upahku, balasanku Allah Ta'ala yang menanggung. Lihat, Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Kemudian juga ayat yang lainnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka berdakwah tanpa minta upah sedikit pun. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Lihat. Nah, Allahul musta'an. Jangan sampai suatu ketika sudah berdakwah, punya markis, punya pondok, kemudian kalau nggak digaji, nggak ngajar. Jangan. Itu memalukan. Mau taruh mana mukanya nanti? Allahul musta'an. Kenapa memalukan barakallahu fiik? Karena berarti seakan-akan dia itu berdakwah untuk mencari uang gitu loh. Kalau santrinya 2 atau 3, 4 nggak mau ngajar, 2 orang 3 orang, karena masih sedikit pemasukannya, minimalnya 30 orang lah. 30 orang itu kalau 1 orang 100.000 misalkan, sudah berapa itu? 3 juta kan? Sudah kipas-kipas dia. Tapi yang seperti ini tercela barakallahu fiik. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wahabi rahmatullahi alaih, di antara sebab menulis kitab yang sangat mulia dan bagus sekali, Damul Masalah, tercelanya minta-minta. Karena waktu itu banyak tawaran-tawaran saudara-saudara, bantuan-bantuan dari luar, baik dari Jam'iyah I'aturaf, Jamiatul Bir atau jamiah yang lainnya, yayasan-yayasan yang ada, tapi syaratnya luar biasa. Harus dengan syarat-syarat biasanya. Harus syaratnya harus dokumenter ini, dokumenter itu, foto ini, foto itu. Beliau tidak menerima bantuan-bantuan tadi. Dan bahkan beliau menulis kitab tadi dalam rangka untuk berlepas diri, bahwasanya minta-minta pada asalnya adalah haram. Disebutkan nanti minta ini minta apa? Minta bantuan, tolong menolong, tolong bantukan barang ini ya akhi, tolong naikkan barang kami di atas motor, tolong bantu kami nyapu misalkan. Bukan itu yang diinginkan. Minta ini minta harta. Sebutkan nanti. Jadi maksud dengan kasratus soal, banyak minta-minta itu minta harta. Minta harta atau yang semisalnya, semakna dengan harta. Nah, minta dana masuk nggak Yusuf? Minta dana masuk nggak? Nggak masuk. Sama itu, minta dana, minta harta sama aja. Paham ya? Makanya sejak kecil dilatih, jangan dibiasakan minta-minta. Minta dikit dong jajannya, minta indominya, minta ini. Kalau terbiasa sejak kecil minta-minta, khawatir nanti besar mintanya minta dana. Allahul musta'an. Dikondisikan ya, berat memang, tapi itulah perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berhati-hati, waspada. Di saat ekonomi susah, sabar, jangan sampai meminta. Di saat ekonomi luas, silakan dia sedekahkan hartanya tanpa harus diminta. Nah, kita lihat sini. Bagus sekali ini ya. Makna had yatlubul mal min ayyi wajhin. Nah, jadi minta harta dari sisi manapun, bi ayyi wasilatin, dengan cara apapun. Hasala 'alal mal, intinya dia dapat harta. Min haramin aw min halal, baik dengan cara haram ataupun halal, intinya dapat harta. Intinya dia dapat harta walaupun dengan cara minta-minta. Antum lihat para pengemis pinggir jalan zaman sekarang, itu badannya bukan kecil loh badannya. Kekar mereka.
Kalau kerja bangunan masih kuat kelihatannya, ya kan? Nah, masa cuman modalnya gini, ini kemudian minta, ya kan? Ada juga yang dicoret-coret badannya, dicat badannya itu. Antum lihat kekar-kekar enggak mereka? Nah seperti itu barakallahu fiik. Itulah yang namanya apa? Pelanggaran terhadap syariat, mengerikan sekali barakallahu fiik. Ada juga yang mereka hanya nyanyi-nyanyi, kemudian minta uang, ya kan, mengemis. Nah, itu sebenarnya menghinakan kehormatannya di hadapan manusia wal'iyadzubillah. Naam. Dan kita lewati kemarin ya ancaman-ancaman, bagaimana ngerinya nanti di hari kiamat didatangkan dalam kondisi apa? Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya, ya kan? Nah, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumul qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa masih ada orang yang minta-minta harta manusia sampai nanti datang dari kiamat dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya wal'iyadzubillah. Kita lihat, al-muhim annahu yajma'ul mal fa huwa yajma' wa yamna'. Intinya kata beliau, dia mengumpulkan harta, mengumpulkan dan mengumpulkan, tapi dia apa? Menahan harta tadi. Menahan harta, menghalang-halangi hartanya, tidak mau menzakatkan, itu menjadi masalah. Kalau dia nabung ada larangan. Dia nabung nanti biar bisa umroh atau haji, biar bisa sedekah kepada orang-orang lain, itu enggak ada larangan karena dia mau mengeluarkan. Kalau ini tidak. Nabung memperkaya diri gitu loh. Di saat sampai nisabnya, sampai batasan dia harus zakat, dia enggak zakat. Paham ya? Nah, biar dia dimasukkan dalam golongan orang yang terkaya misalkan, Allah musta'an. Kita lihat tabiat manusia bagaimana. Jamu'un manu'. Orang tersebut jamu'un manu', suka mengumpulkan harta tapi tidak suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah, menahan hartanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Kalla innaha ladha." Ngeri. Nah, sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu api yang bergejolak. Jadi ngeri sekali. Nazza'atal lishawa, yang bisa apa? Nah, barakallahu fiik, yang mengadab orangnya di atasnya terkelupas kulit kepalanya. Nazza'atul lishawa. Jadi adabnya sangat mengerikan sekali. Neraka di situ api yang sangat bergejolak. Kemudian apa? Orang yang diadab bisa terkelupas kulit kepalanya. Waliyadzubillah. Tad'u man adbara wa tawalla. Memanggil orang yang barakallahu fi terbelakang atau berlari, atau orang yang berpaling. Maksudnya apa? Barakallahu fi berpaling dari kebenaran, berpaling dari syariat. Dipanggil api tadi waliyadzubillah. Wa jama'a fa'awa. Lihat ciri-cirinya. Orang tersebut adalah orang yang jama', mengumpulkan harta fa'awa, kemudian menimbun. Jadi enggak mau menzakatkan, enggak mau menginfakkan, ngumpulkan saja. Awa, nyimpan. Innal insana khuliqa halu'a. Lihat ini. Sesungguhnya manusia pada asalnya diciptakan dalam keadaan halu' ay bakhil, pelit. Allah musta'an. Makanya kalau ada orang pelit ngasih sesuatu, ada pantun bagus sekali pantunnya itu. Disebutkan di beberapa kitab itu. Jadi kalau ada orang pelit ngasih sesuatu itu segera diterima. Karena biasanya orang pelit itu sesuatu yang sedikit yang dia kasihkan itu banyak sekali. Kenapa harus segera diterima? Karena kalau enggak segera diterima berubah pikiran dia nanti. Akhirnya enggak jadi dikasihkan. Pantunnya dulu pernah dinukilkan itu ya. Bagus sekali yang nukilkan lagi. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Inal qalila minal bakhili katsiru. Pendek ada pantunnya, tapi bagus sekali itu. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Apa artinya? Ambillah segera pemberian dari orang yang pelit tadi dan pegang erat-erat. Karena sesungguhnya pemberian yang sedikit tadi di mata orang pelit banyak itu loh. Paham maksudnya? Kalau enggak segera diambil berubah pikiran enggak jadi nanti. Paham? Ini sekedar apa? Sekedar selingan bahwasanya barakallahu fiik, sikap pelit itu, sifat pelit atau yang semisalnya adalah tercela barakallahu fiik. Nah, pelit di sini dijelaskan nanti di antaranya adalah apa? Pelit di dalam syariat maknanya adalah apa? Tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menginfakkan, tidak mau menzakatkan, itu di antara maknanya. Kita lihat. Idza massahu syarru jazua. Apabila menimpa dirinya suatu kejelekan, jazu' berputus asa. Wa idza massahu al-khairu
manu'a, dan apabila telah mendapatkan kebaikan berupa harta atau semisalnya manu', dia pelit, tidak mau barakallahu fiik menginfakkan atau menzakatkan harta yang sudah diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Jama'al mal wa aw'ah, lihat ini. Dia mengumpulkan harta wa aw'ah, ai aghlaqa alaih. Mengumpulkan harta kemudian dia menutup harta tadi, enggak dikeluarkan. Dia kumpulkan terus biar menjadi kaya raya, memperkaya diri. Allahul musta'an. Ancamannya apa kemarin? Orang di antara ancaman orang yang suka minta-minta untuk memperkaya diri atau yang semisalnya, ancamannya adalah apa? Barakallahu fiik, sebenarnya dia sedang minta bara api. Ya kan? Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, apa hadisnya? Siapa yang ingat hadisnya? Bagus sekali hadisnya itu. Yang ingat siapa hadisnya? Man sa'alan nas amwalahum takassura fa innama yas'alul jamr falyastaqil aw liyastakfir. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa yang minta kepada manusia harta mereka takassuran, untuk memperkaya diri, maka sungguhnya dia itu sedang meminta jamrat, yaitu bara api neraka. Falyastaqil aw liyastakfir, maka hendaknya dia mempersedikit atau memperbanyak. Maksudnya kalau dia banyak minta, berarti dia banyak minta bara api neraka, gitu loh. Paham ya? Bukan berarti dipersilahkan boleh minta kalau sedikit. Para ulama telah menjelaskan di dalam ilmu usul itu ada perintah yang maknanya tahdid, larangan atau ancaman. Paham ya? Jadi tidak semua perintah pasti dikerjakan, tidak ada juga perintah bentuknya adalah apa? Ancaman, gitu loh. Paham ya? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur misalkan. Itu perintah, tapi bukan berarti perintah untuk kafir, bukan. Maksudnya kalau dia kufur ancamannya berat. Paham ya? Seperti itu. Contoh yang lain, seorang bapak bilang pada anaknya, kalau dinasihati enggak mau nurut, kalau mau judi ya judi aja silakan. Itu kan perintah orang tuanya kan? Itu maknanya perintah, kalau dinasihati tidak mau dengar, kalau mau judi judi aja. Kalaupun enggak. Itu bukan berarti suruh judi. Itu maknanya ancaman, kalau kamu judi ancamannya berat. Sudah dipahami? Jadi kadang-kala ada perintah itu maknanya bukan berarti pembolehan, tapi maknanya tahdid, ancaman. Seperti itu. Fal yastaqil aw liyastakfir. Lamun amr. Paham ya? Maka hendaknya dia mempersedikit atau memperbanyak permintaan tadi. Bukan berarti boleh minta. Maksudnya sedikit atau banyak, ancamannya adalah apa? Api neraka, waliyadzubillah. Mafhum? Kita lihat sini. Walam yunfik minhu syai'an minal bukhl. Lihat ini. Dia tidak menginfakkan sedikit pun disebabkan karena pelit. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Sudah tertulis belum, Ustaz? Coba dibaca. Naam. Jadi kalau baca pantun tuh harokatnya akhir ada, dikasih harokat biar enak didengarkan. Jangan itu. Karena beda baca pantun, baca Al-Qur'an, baca hadis itu lantunnya beda-beda lantunannya. Paham ya? Kalau baca Al-Qur'an jelas tartil ya kan, tajwid-tajwidnya. Baca hadis tegasan gitu. Baca pantun ada lantunnya sendiri. Khudil qalina minal bakhili wa dummahu. Innal qalina minal bakhili katsiru. Jadi ada lantunan tersendiri. Yang dikasih harokat, kasih harokat. Ya kan? Barakallahu fiik, la ba'as. Kita lihat sini. Kata beliau, wallahu harrama hadza, dan Allah taala mengharamkan hal ini. Lihat, diharamkan pelit. Wa fil hadis, di dalam hadis, annahu fi yaumil qiyamah yus'al an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wallahul musta'an. Allahumma sallim. Lihat ini. Dan datang dalam hadis bahwasanya nanti di hari kiamat seorang hamba ditanya tentang hartanya, dari mana dia hasilkan hartanya dan kemana dia habiskan. Harta yang dia dapatkan dari mana? Ada kaedahnya ini kaedah yang batilah. Sebagian ahlu bid'ah wad dhalal menggunakan kaedah tersebut. Apa itu? Al-ghayah tubariru al-wasilah. Ini kaedah batilah, hati-hati ini. Al-ghayah tubariru al-wasilah. Apa artinya? Suatu tujuan itu menghalalkan semua cara. Intinya tujuannya baik, caranya haram pun boleh.
Intinya kan haji walaupun uangnya ngerampok. Paham? Akhirnya seperti itu arahnya kan? Nah, tujuannya apa? Haji. Tujuannya apa? Umroh. Uangnya dari mana? Ngerampok. Uangnya dari mana? Begal. Uangnya dari mana? Judi online. Judline, hati-hati. Judi online ini banyak sekali ya. Kelihatannya santai-santai di rumah terus ya kan, nggak pernah kerja. Tiba-tiba 2 hari 3 hari kaya. Setelah itu apa? Hutang di mana-mana. Allah musta'an, judi online. Hati-hati ya. Nah, sekedar selingan saja. Maksudnya barakallahu fiik, nanti akan ditanya seorang hamba dari mana harta dia dapatkan, kemudian kemana dia habiskan. Kemana dia habiskan, Allah musta'an. Jadi perlu waspada, berhati-hati, jangan sampai apa barakallahu fiik, menghalalkan semua cara, intinya dapat tujuannya haji umroh, tapi uangnya apa? Uangnya ngerampok, uangnya mencuri, Allah musta'an. Nah, kaidah ini juga dipakai orang hizbiyun. Intinya dakwah tersebar kemana-mana, walaupun dengan cara apa? Membikin organisasi, yayasan dan semisalnya kata mereka. Walaupun dengan cara minta-minta, walaupun dengan cara tampil di televisi. Pengennya tujuannya apa? Baik, tersebar kemana-mana dakwah salafiyah sampai ke seluruh dunia, Jepang, Thailand, Bangladesh, ya kan? Tapi dengan cara haram. Dengan cara apa? Menampilkan gambar maupun nyawa di televisi. Amin ya Allah musta'an. Akhirnya dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fiik, para dai selebritis. Allah musta'an. Akhirnya apa barakallahu fiik? Menyebarkan dakwah dengan cara maksiat. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dakwahnya tersebar ke seluruh dunia. Dakwah tauhid, la ilaha illallah. Tapi enggak pernah menempuh cara maksiat. Kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, jangan cuma mengandalkan tujuannya, enggak lihat wasilahnya. Kalau ingin tujuannya baik, wasilahnya ini juga harus baik. Jangan sampai yang penting tujuannya baik walaupun sarananya haram, jangan. Kalau ingin tujuannya baik, sarana dan fasilitasnya pun juga baik dan juga halal. Mafhum? Nah, kaidah batilah al-ghayah tubaridu al-wasilah. Suatu tujuan menghalalkan semua cara, itu kaidah yang batilah. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Jadi harta dari mana dia dapatkan, kemudian dia salurkan kemana. Ini perlu dicek ya, jangan yang penting dapat untung banyak walaupun nipu, ini juga hati-hati ini. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman yang bisa dikatakan teknologi canggih, akhir zaman, perkembangan zaman, jual beli serba online ya kan. Kalau zaman dulu kan offline. Kalau zaman sekarang online, dikit-dikit online ya kan. Tapi pastikan jujur. Paham ya? Jujur, jangan pernah menipu konsumen. Nah, dia masarkan barang di online, katanya ori, katanya yang dikirim KW. Itu pun KW nomor 3. Allahul musta'an. Banyak enggak seperti kejadian? Banyak sekali. Pesannya warnanya Haramain warna hitam, yang kirim warna merah. Allahul musta'an. Pesannya madu asli, madu Arab, madu sidr asli, yang kirim madu palsu. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Sumber keberkahan adalah kejujuran. Di mana dia jujur, keberkahan ada di situ. Tapi kalau dia bohong barakallahu fiik, menipu konsumen, jual beli online atau offline, kalau bohong, dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus keberkahan transaksi keduanya. Tapi kalau jujur bagaimana? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau jujur terang-terangan terbuka, yang ori dibilang ori, yang KW dibilang KW, yang bekas dibilang bekas, jujur dia, niscaya akan diberkahi transaksi keduanya. Paham ya? Nah, jangan menjadi orang-orang yang yang mengurangi timbangan karena ingin ingin dapat untung yang banyak. Jangan sampai menjadi orang yang bermudah-mudahan sumpah. Al-yamin al-ghamus, sumpah dia berani sumpah atas dagangannya karena untuk melariskan dagangannya. Wah, ini wallahi wa billahi tallah, 3 sumpah dia pakai. Wallahi wa billahi wa tallah. Pernah lagi. Ini barangnya enggak dapat sekian kulaannya. Padahal kulaannya itu ambil barangnya cuma di bawah itu, tapi dia berani bersumpah agar mendapatkan untung yang banyak. Ini jangan, barakallahu fiik. Ini nasihat buat kita semuanya. Ya, yang kerjanya jual beli atau yang semisalnya, pastikan jujur.
agar diberkahi transaksinya. Ar-rabi'atu yang keempat, wa kariha lakum qila wa qal. Nah, kariha di sini faedahnya bagus sekali. Apakah makruh cuma dibenci saja? Ternyata menurut para ulama terdahulu, kariha itu maknanya seperti harrama. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah kariha misl harrama. Jadi kariha di sini maknanya adalah apa? Harrama. Dan Allah Taala juga mengharamkan. Li'anal karahata ma'naha at-tahrim. Dikarenakan karaha di sini maknanya tahrim, pengharaman. Kita lihat qala ta'ala, Allah Taala berfirman, "Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha." Itu semua, semuanya itu, sungguh kejelekan dan kejahatan di sisi Rabbmu amatlah sangat dibenci. Ya, sangat dibenci sekali. Nah, maknanya makruha ini adalah apa? Muharrama, ay muharrama, diharamkan. Mafhum? Jadi kadang makna makruh itu kadang maknanya adalah barakallahu fiik haram. Mafhum? Jadi karahah maknanya tahrim itu kadang-kadang ada seperti itu. Seperti ini kariha ay harrama. Fa makna kariha Allah dzalik yakni harramahu. Maknanya Allah Ta'ala membenci hal tersebut, maknanya adalah mengharamkannya. Pertama, qila wa qal. Qila fi'lun madhin, qala fi'lun madhin. Bedanya apa ini? Siapa yang belajar nahwu ya? Qila sama qala beda atau sama, Yusuf? Sudah belajar nahwu belum? Sama atau beda? Sama-sama fi'il madhi. Naam. Cuman ada bedanya ini. Kalau qila apa, qala apa kan itu. Ya kan? Ya, mungkin yang sudah pernah belajar pahamlah. Kalau qila ini fi'il madhi mughayyar shigha, sudah diubah bentuknya. Paham ya? Aslinya dari kata qawala diubah menjadi quwila, kemudian ada pengubahan yang lain, perubahan-perubahan, kemudian pembuangan jadi qila. Qala ini yang masih belum diubah. Aslinya qawala aslinya. Paham ya? Kemudian wawunya diubah menjadi alif karena di fathah sebelumnya. Itu semuanya prosesnya dalam sharaf. Kalau melihat asal usul bentuk kata, paham ya? Kalau nahwu itu membahas apa harakat akhir kata, tapi kalau sharaf itu membahas apa asal usul bentuk kata tersebut apa, itu biasanya di sharaf. Kita lihat sini, qila fi'il madhin wa qala fi'il madhin, dua-duanya fi'il madhin, cuman bedanya yang pertama mughayyar shighah, ada yang mengungkapkan mabniyul majhul. Nah, itu ungkapan sebagian apa ulama bahasa Arab. Tapi yang kuat adalah mughayyar shighah. Wa qala fi'lun madin, qala fi'l madin, jelas kalau ini. Maksudnya adalah qila wa qala itu kata si fulan, kata si alan. Ini maksudnya larangannya bagaimana barakallahu fiik? Menukilkan kabar yang belum jelas. Ahsannya diperjelas terlebih dahulu. Dari mana kabarnya? Dari si fulan. Si fulan dari mana? Dari si alan. Si alan bagaimana? Si alan dengar langsung. Sudah selesai. Mafhum? Fungsinya apa sih? Adanya sanad seperti ini karena biar tidak setiap orang itu bicara sesuai dengan keinginan dia. Kalau dengan adanya sanad ini orang berhati-hati, ya kan? Al isnadu minad din, walau al isnad la qala man syaa ma syaa. Paham ya? Sanad itu termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya bukan karena sanad, niscaya orang akan berkata sesuka dia. Ya kan? Antum lihat hadis-hadis yang dibukukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang kutubus sittah itu barakallahu fiik, itu antum lihat sanadnya masyaallah. Karena dalam ilmu shalah itu sanad itu apa sih? Silsilah rijal al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis itu namanya apa? Sanad. Haddatsana fulan, qala haddatsana ilan, qala haddatsana fulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nah, sampai ke matan hadis setelahnya itu tadi yang awal-awal tadi itu namanya adalah sanad. Paham ya? Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis itu namanya sanad. Mafhum? Fungsi dan tujuannya adalah apa? Untuk menjaga agama ini dari orang-orang yang orang-orang yang menukilkan tidak pada tempatnya atau orang-orang yang menukilkan dengan penukilan yang tidak benar. Kita lihat sini, ay anna insana hammuhu isya'atul akhbar. Maksudnya ada orang yang modelnya itu keinginan dia hanya menyebarkan kabar aja. Sebarkan sana, kabarkan sana tanpa mengecek dulu benar enggak kabarnya. Dia teriak-teriak, hati-hati. Di depan pom bensin ada kebakaran. Dia ngomongnya ngawur gitu.
Kata siapa? Pokoknya hati-hati. Paham ya? Kata si fulan dari siapa? Dari si fulan dari mana? Enggak tahu. Dicek ternyata bukan kebakaran, orang bakar-bakar. Paham ya? Beda lagi ya kebakaran dengan orang bakar-bakar lain. Nah, kabarnya cek dulu, sahih enggak? Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau dikenal dengan kabar burung gitu ya. Nah, burung pergi kemana? Ya, kemudian mengeluarkan suara apa? Dia tangkap langsung. Kita lihat. Hamu talaqil akhbar was-su'al anha wa isya'atuha. Allah musta'an. Semoga dijauhkan dari yang seperti ini ya. Tujuan dia adalah mencari-cari kabar dan bertanya tentang kabar tersebut, kemudian menyebarkan. Nah, si fulan bagaimana ya kabarnya? Si fulan sekarang di mana? Nah, nyebar kabar kemana-mana. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kalau seandainya kabarnya sahih dan benar dan diperlukan tidak masalah. Tapi kalau dia sengaja mencari-cari gitu loh. Nah, ya, mencari-cari kemudian apa? Dia lupa diri sendiri, itu yang berbahaya. Dia ngorek-ngorek kekurangan lain, dia lupa kekurangan diri sendiri. Padahal diri sendiri banyak kekurangannya. Paham ya? Allah musta'an. Nah, ada pantun sangat bagus sekali. Pantunnya apa itu yang siapa yang tahu? Pantunnya bagus sekali itu mengenai kadang-kala orang enggak perlu mencari kabar pun nanti dapat sendiri kabar itu. Paham ya? Tahu tuh. Satu bilakal ayyam ma kunta jahila wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Semaknanya itu ya. Jadi artinya apa? Nanti akan nampak hari-hari di hadapan kalian yang dulunya kamu enggak tahu apa-apa. Kemudian datang kabar tanpa disangka-sangka, tanpa mempersiapkan, tanpa kita mencari-cari kabar datang sendiri. Maksudnya barakallahu fiik. Kalau cuma bermodalkan hanya mencari kabar sana, kabar sini, tanya sana, tanya sini, kemudian disebarluaskan, dia lupa dirinya, menyibukkan dengan qila wa qal, kata si fulan, kata si alan, hindari. Kita lihat nih. Malahu syughlun illa ma qala fulan, lihat ini. Dia enggak punya kesibukan lain kecuali hanya kata si fulan. Apalagi sudah megang apa? Medsos. Sudah. Nah, sebarluasan sana kemari, kata si fulan, fulan ini seperti ini. Fulan dari mana? Kata si alan. Alan dari mana? Dari si fulan. Ujung-ujungnya fulan alan aja. Enggak jelas. Allah musta'an. Wa fulan qala kata wa kata, fulan berkata seperti ini. Kalau enggak jelas, belum jelas realita dan kenyataannya, kabarnya masih kabar yang simpang siur, barakallahu fiik. Itu tahan dulu, kita lihat. Wa biduni tasabbutin, tanpa ada pengecekan. Dia enggak ngecek dulu. Benar enggak kabarnya ini? Katanya ada kebakaran ini. Ternyata setelah ditelusuri bukan kebakaran. Hanya ada orang bakar-bakar di samping pom bensin. Nah, beda ya? Beda apa sama? Beda ya? Ini katanya kebakaran apa heboh di mana-mana, orang teriak-teriak minta tolong, ini ada kebakaran di pom bensin. Dicek ternyata bukan kebakaran. Orang bakar-bakar di samping pom bensin. Nah, barakallahu fiik, tapi enggak ada kebakaran di situ. Kita lihat di sini. Waqad yakunu kadiban, bisa jadi orangnya dusta. Nah, ini penting. Kalau orangnya suka dusta, bohong, apalagi suka dusta, bohong, dia bawa kabar. Nah, ini perlu dicek lagi. Ayatnya nanti yang kita baca nanti ya. Ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Lihat itu, wahai orang-orang beriman, jika ada orang fasik datang kepada kalian bawa kabar, maka telitilah terlebih dahulu. Benar enggak kabarnya? Kabar itu benar atau tidak? Jangan-jangan cuma apa? Cuman kabar yang simpang siur, belum jelas realita dan kenyataannya. Yang terakhir, wa fil hadis kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan cukuplah sebuah dosa untuk seorang yang dia menceritakan semua yang dia dengar. Semua yang dia dengar dia ceritakan orang lain tanpa ada batasannya, tanpa dicek terlebih dahulu sahih atau tidak. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, termasuk baiknya Islamnya seorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maksudnya dia ngoreksi kekurangan orang lain, tapi dia lupa kekurangan dirinya. Jangan, paham ya? Jadi barakallahu fiik, ada gajah di depan mata enggak nampak, tapi kalau semua di jauh sana nampak. Paham maksudnya ini ya? Nah, maksudnya dia pandai ngoreksi kekurangan orang lain, tapi dia lupa kekurangan diri sendiri. Akhirnya apa? Allahul musta'an, menimbulkan fitnah, menimbulkan keributan, menimbulkan kekacauan. Banyak sekali kejadian seperti itu. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.